Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, pada hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024. Kita masih berada pada Pekan Prapaskah yang ketiga. Hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita akan duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami tak henti-hentinya bersyukur atas segala kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik, semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Sebelum kami beraktivitas pagi hari ini ya Bapa, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah dan urapilah kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita sudah berulang-ulang kali mendengar bahwa perintah Yesus kepada kita yang terutama dan yang utama itulah hukum kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama kita, sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah, kasih itu bukan hanya sekedar dikatakan. Mampukah kita melaksanakan sepenuh hati? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kasih adalah kata-kata yang sederhana, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Karena mengasihi berarti kita tidak boleh lagi memperhitungkan, melihat kelemahan dari orang lain. Mengasihi juga berarti menerima apa adanya, keadaan orang lain, kekurangan orang lain, dan apapun
yang menjadi kelemahan orang tersebut. Mengasihi juga berarti tidak pandang bulu atau tidak pilih-pilih. Mengasihi semua orang, baik yang kita kenal dengan baik, mungkin saudara-saudari kita, keluarga kita, tetapi juga orang-orang lain yang bahkan mungkin kita belum mengenalnya. Apakah kita mampu mengasihi orang lain seperti itu? Seringkali kita mengasihi seseorang karena kita memiliki kepentingan atau hubungan dengan orang tersebut. Sebagai kakak, sebagai adik, sebagai saudara, dan sebagainya. Tetapi apabila tidak ada hubungan dengan orang tersebut, seringkali kita begitu sulit untuk mengasihi dan memperhatikan orang lain. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, teladan dalam mengasihi yang sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Allah mengasihi kita dan bahkan rela menjadi manusia melalui Tuhan Yesus untuk menebus kita. Bahkan bukan hanya menebus saja, mati dan bangkit bagi kita. Itu adalah contoh teladan kasih yang terbesar. Bersedia memberikan nyawanya bagi setiap orang. Apakah kita mampu mengasihi seperti yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita? Apakah kita masih memilih-milih orang untuk kita memperhatikan atau mengasihi? Bisakah kita mengasihi semua orang dengan besarnya kasih yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Semoga kita adalah pelaku-pelaku sabda Tuhan, mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga semua hal yang kita lakukan dan semua karya perutusan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu, bawalah sukacita pada semua orang. Mari kita senantiasa memakai atau menggunakan semangat misioner kita. Doa derma kurban kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.